Halo, selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya Yosef Rezaji Saputra. Baik, pada sesi kali ini di sini saya akan membahas rangkuman bahasa Indonesia yang tadi sudah saya rangkum. Baik, sebelum memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawalinya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, penuh syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau masih memberi kami rahmat kesehatan. Tuhan, kami mohon berkat-Mu dalam kelancaran pembelajaran kami. Kiranya Engkau berkati agar apa yang kami lakukan dapat seturut kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya, rangkuman bahasa Indonesia dengan tema manusia yang berkomunikasi. Baik, pertama-tama kita akan membahas siapakah manusia itu sebenarnya dan apakah yang membuat manusia menjadi manusiawi maupun tidak manusiawi. Oke, menurut Wilhelm Wundt, manusia itu adalah salah satu kesatuan dari jiwa dan raga yang berkegiatan membentuk diri yang ideal dalam segala kegiatannya. Untuk bisa mencapai ideal itu, maka manusia berkomunikasi atau berinteraksi dengan lingkungan. Kita sama manusia dan juga tumbuhan. Lalu manusia bisa merasakan atau memberikan pengaruh sehingga lingkungan masing-masing pihak berubah sesuai dengan pengaruh yang saling diberikan keduanya. Dalam perubahan yang diberikan tersebut tentunya individu itu ikut berubah dan menyesuaikan diri dengan alur yang ada. Nah, untuk melihat lebih lanjut bahwa manusia itu ada sejak dulu yang semakin berkembang atau berevolusi. Zaman dulu itu ada Homo neanderthal, kemudian berkembang menjadi Homo sapiens, lalu mereka menguasai teknologi sederhana yang lalu bermigrasi ke seluruh penjuru dunia. Dan sampai sekarang kita juga mengerti bahwa perkembangan manusia mulai dari bayi balita, otaknya berkembang, ada memori, ada atensi, ada perspektif yang berkembang. Lalu ada pula akselerasi sosial juga terhadap orang yang sama hobinya. Lalu mereka punya kontribusi kepada dunia lain ataupun melalui profesi dan karyanya sampai dengan dia tua. Sementara itu, komunikasi adalah suatu proses di mana makhluk hidup atau termasuk orang maupun kelompok dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan makhluk lain. Nah, pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan ataupun tulisan menggunakan media bahasa yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Nah, yang terdiri dari bahasa isyarat, bahasa tubuh, gestur, dan mimik. Adapun makna tertentu yang mau dikomunikasikan melalui media tersebut. Bisa cinta, bisa benci, bisa marah, dan seterusnya. Contohnya, misalnya komunikasi untuk menunjukkan rasa peduli atau komunikasi untuk menunjukkan ucapan terima kasih. Ada pula menunjukkan rasa tenang, menunjukkan persetujuan, kepatuhan, kesiapan, kekompakan, dan kebersamaan. Tentunya ada juga macam-macam faktor komunikasi dari manusia, yaitu ada faktor dari kualitas otak. Kemampuan komunikasi manusia selain dipengaruhi oleh faktor kualitas
Otak tentu juga dipengaruhi oleh faktor genetis, faktor karakteristik, dan juga ideologi sosial tempat manusia itu hidup dan berkembang, termasuk diantaranya ideologi Pancasila atau ideologi dari negara tempat dia tinggal, termasuk juga ideologi dari agama maupun keyakinan lokal yang ia yakini. Adapun juga pertanyaan untuk mahasiswa adalah sebagai berikut. Untuk soal yang pertama, bagaimana cara membentuk diri manusia yang solutif, bukannya disintegratif? Nah, manusia adalah makhluk paradoks. Ia mampu memelihara kehidupan manusia. Manusia adalah solusi sekaligus disintegrasi. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan komunikasi seperti apa yang mampu memelihara kehidupan. Jelaskan pula komunikasi apa yang mampu menghancurkan kemudian kehidupan. Baik, ada dua hal, baik pemeliharaan maupun penghancuran dilakukan manusia. Dengan cara penghancuran dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan Tuhan, sesama makhluk hidup lain maupun benda mati. Oke, pertanyaan yang ketiga, jelaskan manusia apa yang bertanggung jawab dan manusia seperti apa yang tidak bertanggung jawab. Manusia mampu memelihara kehidupan menjadi lebih baik ketika ia bertanggung jawab. Manusia mampu membuat kehidupan hancur apabila ia tidak bertanggung jawab dalam berkomunikasi. Nah, di satu sisi memang dengan komunikasi antara manusia satu dengan manusia lainnya, manusia dengan berkomunikasi mereka bisa membangun sistem pertanian, perdagangan yang sedemikian rapi dan juga saling support. Bahkan manusia membuat teknologi yang bisa sampai ke ruang angkasa, manusia yang bisa menemukan obat-obatan, manusia yang penemu penerang, manusia yang penemu internet, dan banyak pula penemuannya lainnya yang bersumber dari komunikasi. Baik, untuk permasalahan dalam rangkuman di atas, yang pertama itu manusia adalah makhluk paradoks. Ia mampu memelihara kehidupan manusia. Manusia adalah solusi disintegrasi. Untuk yang kedua, dua hal ini baik pemeliharaan maupun penghancuran dilakukan manusia dengan cara penghancuran, dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan Tuhan, sesama makhluk hidup lain maupun benda mati. Untuk yang terakhir, manusia mampu memelihara kehidupan menjadi lebih baik ketika ia bertanggung jawab. Manusia mampu membuat kehidupan hancur apabila ia tidak bertanggung jawab dalam berkomunikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat berguna untuk teman-teman semua. Baik, sebelum mengakhirinya, marilah kita berdoa penutup terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu pada pembelajaran di siang ini. Kiranya berguna untuk semuanya, berguna bagi kita semua. Tuhan, berkatilah pula acara selanjutnya agar dapat berkenan di hati-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian, terima kasih, berkat dalam.